Halo, selamat sore Bapak Ibu mahasiswa profesioners. Sore Bapak. Sore Bapak.
Oke, ini sudah ada perwakilan dari Timika, Merauke, kemudian Jayapura, sama Biak ya. Oke, sudah jam 3 ya, karena sudah jam 3 pas, kita akan mulai kegiatan persiapan penyusunan karya ilmiah akhir NERS atau KIAN. Sebelum dimulai penjelasan dari saya tentang buku panduan dan tata cara pembuatan KIAN, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu arahan dari Ibu Kaprodi Profesi NERS tentang bagaimana ke depan dan bagaimana KIAN ini akan dibuat. Kepada Ibu Kaprodi, kami persilakan. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Iya, syukur ya, puji syukur kita sudah hampir tiba pada tahap-tahap akhir. Arahan dari saya, aduh maaf, Ibu Nasra ini bikin saya tertawa. Iya, arahan saya begini, buat semua mahasiswa, NERS, yang hampir menyelesaikan program ya, hampir di yudisium, hampir dilantik dari NERS. Saudara cukup mengikuti saja iramanya program studi, gitu ya. Kalender akademik yang sudah diatur oleh bagian akademik dan profesi diikuti saja supaya saudara bisa ikut wisuda Poltekkes di bulan September. Selamat berjuang, jaga kesehatan dan terus kompak selalu. Terima kasih Pak Ro, saya kembalikan. Terima kasih Bu Kaprodi atas arahannya. Selanjutnya yang terhormat Ibu Koordinator Profesi NERS untuk memberikan penjelasan terkait KIAN ini. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Selamat sore semua. Selamat sore, Bu. Oke, salam sehat dari saya. Ya, saya mau ini dulu. Perwakilan Jayapura ada berapa orang ini? Ada perwakilan dari Jayapura? 4 dulu ya? Atau ngadem dulu sini? Ada? Enak sekali. Ada perwakilan Jayapura? Perwakilan Jayapura ada, Ibu. Ada. Oke, Biak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada? Merauke? Ada. Merauke ada?
Ada Bu. Kemudian Timika. Ada Ibu. Ada, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini saudara Prodiners Angkatan Kedua posisinya untuk semua daerah Jayapura, Biak, Merauke, Timika itu ada di maternitas. Ya, 2 minggu pertama saudara sudah lewati. Semoga semuanya sudah rampung ya, karena memang untuk angkatan saudara itu kita sudah buat sedemikian rupa. Pada akhirnya nanti saudara bisa diharapkan saudara bisa selesai tepat waktu, karena kami sangat berharap saudara angkatan kedua ini bisa sama-sama diwisuda untuk tahun ini, seperti itu. Jadi harapan kami tahap demi tahap, stase demi stase saudara harus bisa lewati dengan baik, jangan ada yang ditunda, jangan ada yang dianggap dianggap enteng gitu ya. Harus betul-betul tugas yang diberikan, tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara itu harus diselesaikan tepat waktu, karena jadwalnya sudah semakin padat ya. Belum lagi nanti kami sudah sebar lagi terkait dengan kian ya. Jadi kian saudara tetap harus perhatikan juga, tetapi profesi yang saudara jalani juga tidak kalah pentingnya. Jadi memang harus jalan bersamaan ya, jangan ada yang terbengkalai ya, karena semuanya harus selesai ya. Kami sudah atur waktunya bahwa untuk setelah saudara dari maternitas nanti akan 2 minggu lagi akan ada stase manajemen, kemudian 2 minggu berikutnya akan ada stase gadar, dan 2 minggu lagi berikutnya akan stase jiwa. Setelah itu baru kita akan berproses ujian kian. Jadi mohon maaf untuk angkatan saudara, karena memang kita sudah sepakati, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa saudara diharapkan untuk bisa selesai tepat waktu, sehingga tahap ini atau jadwal saudara memang sedikit padat ya. Nah, untuk yang dari daerah ya, kita harapkan nantinya pada akhir stase, yaitu pada stase jiwa, itu diharapkan saudara berada di Jayapura seluruhnya. Karena rencana kita untuk ujian karya ilmiah akhir nurse itu kita adakan di Jayapura, rencananya seperti itu. Karena nantinya saudara juga pasti akan praktek stase jiwa di Jayapura, seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman atau mahasiswa yang dari daerah, mulai sekarang sudah bisa ancang-ancang bagaimana untuk atau melaporkan ke pimpinan masing-masing. Nanti untuk cuti atau apapun namanya, saudara harus bisa menyampaikan dari sekarang supaya nanti tidak ada lagi. Misalnya nanti kami bagaimana pimpinan tidak ada lagi, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa karena schedule-nya sudah seperti itu. Sudah seperti itu kami buat, tidak ada lagi bisa diwijaki karena waktunya sudah sangat pas gitu ya, kalau memang saudara mau selesai tahun ini. Kecuali kalau saudara masih ingin menunggu adik tingkat atau nurse berikut, ya silahkan. Tetapi kalau saudara ingin selesai bersama-sama, berarti saudara harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa, mengikuti stase demi stase sampai pada akhirnya di bulan Juli akhir, saudara merampungkan semua stase sampai di stase jiwa. Setelah itu baru kita berproses untuk ujian karya ilmiah akhir nurse gitu. Jadi sekali lagi, saudara memang kami minta betul-betul harus bisa mengikuti praktek ini dengan baik atau profesi ini dengan baik, sekaligus saudara bisa berproses dengan bimbingan kian kepada masing-masing mahasiswa dengan pembimbingnya. Itu ya, jadi jalani profesi dengan baik, kemudian sekaligus saudara tetap harus mengikuti atau mengerjakan karya ilmiahnya dengan pembimbing seperti itu. Ya, jadi sekali lagi harapan kami saudara tetap harus bisa mengikuti profesi dengan baik ya, tahap demi tahap sambil berproses dengan bimbingan kian, sehingga pada akhirnya pada akhir Juli saudara atau awal Agustus tepatnya rencana kita saudara bisa mengikuti seluruh profesi sampai ke ujian karya ilmiah akhir nurse. Ya, setelah itu baru kita ada bimbingan UKOM, bimbingan belajar UKOM. Karena kita, sekedar informasi, berita awal yang baik dari kami, saudara angkatan pertama itu lulus 100%. Jadi kami sangat berharap
angkatan kedua ini bisa mengikuti kakak tingkat, bisa lulus 100% juga. Untuk bisa seperti itu, ya jelas saudara harus bisa mengikuti praktek profesi ini dengan sebaik-baiknya, ya jangan main-main, ya ikuti tahap demi tahap dengan baik, karena soal-soal hukum itu pasti akan terkait dengan apa yang saudara lakukan saat ini. Ya mungkin itu saja. Jadi sekali lagi selamat mengikuti profesi dengan baik, tahap demi tahap saudara ikuti dengan baik, sambil berproses kalian untuk mengikuti bimbingan karya ilmiah Akhirnas. Sampai jumpa kita nanti di Jayapura untuk ujian karya ilmiah, setelah itu kita bimbel dan ujian kompetensi. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Pak Rohman. Selamat sore semua. Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Baik, terima kasih atas arahannya dan penjelasannya kepada Ibu Nasrah selaku koordinator profesi nurse. Saya dari bagian akademik akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau sistematika penulisan dalam karya ilmiah Akhirnas. Mohon izin Bu Kaprodi dan Bu Koordinator Profesi Nurse, saya akan menjelaskan ke mahasiswa tentang sistematika penulisan kian. Oke, sebelum menjelaskan, saya akan mereview kembali tentang siapa-siapa, dapat siapa, nama mahasiswa siapa, pembimbingnya siapa, dan peminatan apa. Oke, sudah jelas ya kalau masalah ini. Ada yang terbaru, ada penambahan Dodi Washington bahwa Rismawati Badiu KMB dengan Bu Blestina, Nikadek Siska Wanita Putri dengan Pak Robert Vele, Eri Samuel Mofu dengan saya, Alex Abidon Difu dengan Bu Santalia, Matius Pasele dengan Pak Korinus, Amina Kencim dengan Pak James, Agatha Parinding dengan Pak Demianos, Ega Putri dengan Bu Santalia, Agatha Restad Dusinaing dengan Rohmani, Merlin Ohoimar dengan Ibu Lamria, Harold Tahapari dengan Bu Koria, Citra Dewi Lestari dengan Bu Ellen, Alfianti Makasaihei dengan Bu Ellen, Dika Wardini dengan Dr. Nopi, Shirley SC Wanaha dengan Dr. Nopi, kemudian Damiana Yaiman dengan Ibu Nurma, Rahima Walangke dengan Ibu Nasra, Rezki Zulianti dengan Ibu Nasra, Dian Irawati Rusman dengan Pak Ardanari, Virginia MOH dengan Pak Guru, Teresia Dosinaing dengan Pak Guru, Erni Burumi dengan Pak Franky, Rifai Sanip dengan Ibu Blestina, kemudian Yohana Ohe dengan Ibu Kismiati, Nikadek Wandira dengan Ibu Suryani, Yuniar Asmi dengan Bu Sulistiani, Samuel Eko Arwam dengan Dr. Ishak, Vina Erviana dengan Sulistiani, Ibu Sulistiani, Purwaningsi dengan dengan Dr. Ishak, Juliana Lamban dengan Ibu Blestina, Selvi Simon dengan Bu Sulistiani, Priska Salo dengan Dr. Ishak, Desi Aibekob dengan saya, Mikael Blesia dengan Ibu Santalia, Michi Siahaya dengan Pak Robert Vele, Ferdinanda Rumbino dengan Pak Robert Vele, Shirley Arwam dengan Ibu Lamria, Atawa Biser dengan Bu Koria, Leonor C. Rosumbre dengan Bu Dr. Novi, Silviani Simyape dengan Ibu Nurma, Yohana Haumahu dengan Ibu Nasrah, Rinaldi Rafli Jiwa dengan Suryani, Nicholas Fatanduk dengan Pak Guru,
Shirley Sembering dengan Pak Prengki, Trisa Manajemen dengan Dr. Lajumu, Dusan Jiwa dengan Bu Kismiati, Nur Fauziah Swatkap dengan Pak Johan Bergulo, Husideri Kogoya dengan Bu Reni Endang Kaviar, Bu Damiana ini Damiana Hilafok ya. Damiana Hilafok dengan Bu Maikoti Kupasang, Bu Tresi dengan Gadar dengan Bu Juliana Fakpahan, kemudian Megawati dengan Ibu Kismiati, Pak Yohanis Demotekai dengan Bu Jenny Rante Tasik, Bu Ceci Manajemen dengan Bu Adolfina, dan Dodi Washington dengan Ibu Blestina. Itu ya. Tolong kalau ada teman yang belum masuk, silakan siapa sebutkan. Biar nanti langsung dengan koordinator profesional Ibu Nasrah gitu ya, yang biar diganti atau ditambahkan begitu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ya, sekarang saya akan menjelaskan nanti ya, nanti setelah saya dosen-dosen dapat surat untuk membimbing Kian, saya akan juga memberikan contoh kepada dosen-dosen yang bersangkutan, contoh Kian dari Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kalimantan, ataupun dari Universitas Cendrawasih. Ya, oke, di sini akan saya jelaskan tentang panduan sistematika penulisan karya ilmiah akhir nurse. Kian ya. Kian dalam kurikulum yang terbaru 2016 bahwa karya ilmiah akhir nurse itu merupakan salah satu syarat untuk Bapak Ibu mahasiswa dapat mengikuti ujian kompetensi nasional ya. Kemarin di Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan dari hasil UKOM dari pengawas pusat, salah satunya itu Ibu Juliawati dari Uncen, beliau pengawas pusat, bahwa salah satu syarat mahasiswa bisa untuk UKOM yaitu harus ada nilai kiannya. Ya, walaupun nilai kiannya akan diselipkan dalam mata kuliah yang sesuai dengan peminatan. Contohnya kayak tadi Eri Samuel Mahfud dengan saya di KMB, jadi nilainya nanti masuknya di KMB begitu ya, enggak nilai sendiri begitu. Tapi terinclude di dalamnya, dan itu merupakan salah satu dan kewajiban saudara menyelesaikan studi sebagai mahasiswa nurse ya. Kalau D3 namanya KTI, kalau S1 namanya skripsi, kalau profesi nurse namanya KIAN, kalau S2 namanya tesis, kalau Anda ambil spesialis kayak saya namanya KIAS, karya ilmiah akhir spesialis juga ada, Bapak buat sama dan saudara. Tapi berbeda mekanismenya ya. Oke, ini sedemikian rupa saya buat tentang mungkin ya banyak kekurangan ya, kurang sempurnanya dalam panduan ini, mohon maaf. Ini sudah visi misinya Prodi Profesionals. Di bab 1 sudah saya jelaskan bahwa karya ilmiah akhir adalah salah satu karya tulis ilmiah berupa laporan kasus yang dibahas secara ilmiah dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Sama dengan ASCAP, tetapi nanti kita akan lebih dalam ke dalam penerapan evidence based nursing-nya atau praktik penelitian tindakan keperawatan berdasarkan bukti. Karya ilmiah akhir nurse dilakukan selama mahasiswa menjalankan proses pembelajaran klinik pada tahap profesi. Nah, kemudian karya ilmiah akhir nurse ini adalah kegiatan terencana. Ya, dari awal Anda masuk nurse, Bapak sudah menjelaskan bahwa nanti di akhir program perkuliahan atau praktik nurse Anda ada yang namanya membuat kian. Ya, kegiatan ini harus terencana, terarah, sistematis,
dan terkendali yang merupakan hasil analisis asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan yang disesuaikan dengan hasil penelitian terkini. Ya, nanti akan saya berikan contoh bahwa ada perawatan luka biasa dengan perawatan luka modern. Nah, itu akan berbeda pasti proses penyembuhannya akan lebih cepat dengan proses perawatan luka yang modern dibandingkan yang biasa-biasa. Nah, itu namanya salah satu suatu penelitian. Dari hasil penelitian terkini dan studi pustaka yang disusun dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian tujuan karya ilmiah Akhirners, ya, di sini bahwa diharapkan Anda sebagai mahasiswa yang pertama mampu melakukan analisis asuhan keperawatan dan mengembangkan ilmu bidang keperawatan berdasarkan evidence based practice, begitu ya. Ya, jadi bahwa berdasarkan bukti-bukti penelitian yang terupdate, begitu ya. Mungkin di komunitas ada ibu siapa dapatkan bahwa yang namanya daun seledri dapat menurunkan tekanan darah, ataupun yang menggunakan jus mentimun dapat menurunkan tekanan darah. Itu di komunitas boleh penerapan pada salah satu pasien dengan hipertensi, contohnya begitu ya. Nah, tadi kalau di KMB tentang perawatan luka. Mungkin tadi ada lagi mungkin di jiwa bahwa ada penerapan yang namanya untuk menghilangkan halusinasi dengar pada pasien, yaitu ada terapi musik apa, begitu silahkan ya. Itu namanya adalah evidence based practice atau evidence based nursing. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Ya, maksudnya bahwa dari evidence base tersebut, ya, perawatan luka modern atau jus mentimun ataupun daun seledri ataupun terapi musik itu harus ditunjang dengan studi pustaka, daftar pustaka atau buku-buku atau referensi yang relevannya sesuai, maksudnya seperti itu. Ya, tidak hanya satu jurnal, tetapi banyak jurnal yang mendukung seperti itu. Yang ketiga, mahasiswa menyusun dan menulis suatu karya ilmiah bidang keperawatan. Ya, Anda orang keperawatan harus di bidang keperawatan, bukan di bidang ekonomi, apalagi ekonomi syariah begitu ya, bukan. Karena Anda di bidang keperawatan. Yang keempat itu mempublikasikan karya ilmiah akhir di jurnal cetak maupun elektronik. Ya, jadi bisa Anda nanti bisa diupload di jurnal keperawatan tropis ataupun jurnal Gema Kesehatannya Poltekkes seperti itu ya. Itu kalau bagus bisa orang lihat, makanya contoh-contohnya sudah nanti akan saya kasihkan kepada saudara di grup nurse. Selanjutnya materi karya ilmiah Akhirners ini ya itu diambil dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik karya ilmiah Akhirners, dikembangkan dari bidang ilmu keperawatan yang terkait materi karya tulis didasarkan atas dasar ada data dan informasi yang berasal dari hasil asuhan keperawatan, studi kepustakaan, penelitian klinik, dan atau penelitian di masyarakat. Nah, ini ya, jadi menerapkan itu tadi bahwa daun seledri kah, daun mentimun, daun salam dapat menurunkan tekanan darah, itu banyak. Ya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman penerapan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan menuangkan dalam bentuk paparan karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian dalam proses penyusunan karya ilmiah Akhirners ini dilakukan melalui beberapa tahap. Ya, kalau dulu kami kalau di UI itu ada proposal, kita buat proposal rencana dulu. Kayak ada, tapi sekarang kita di sini langsung ke hasil begitu ya. Pastinya ada 2 tahap, proposal dengan hasil, tetapi kita langsung lakukan ke hasil. Proses penyusunan diawali dengan pembagian kelompok mahasiswa di tiap stase oleh pihak akademik ataupun koordinator profesionals, yaitu Ibu Nasra sudah memberikan dan membagikan saudara ke departemen-departemen yang ada di dalam dunia keperawatan, ya, bidang keperawatan ada manajemen, ada KMB, ada jiwa, maternitas, anak, ya, kemudian gadar dan sebagainya. Yang kedua, penyusunan karya ilmiah Akhirners ini dapat dilakukan oleh mahasiswa mulai awal stase
Makanya dari awal yang suka di KMB kemarin sudah saya arahkan, ambil tentang pemberian apa begitu ya. Di awal stase sesuai dengan pembagian kelompok oleh pihak akademik, yaitu Ibu Koordinator Profesionals. Yang ketiga, mahasiswa melakukan asuransi keperawatan kepada klien pasien minimal 5 klien. Nah, kalau yang belum selesai yang di jiwa nanti bisa 5 pasien untuk membandingkan ya. Kalau dulu kami kalau di spesialis itu minimal 20. Kalau yang anak S1 emang 5 begitu ya penerapannya kalau di rumah sakit itu. Kemudian yang keempat, proses pembuatan karya ilmiah akhirnya setiap mahasiswa akan didampingi oleh satu pembimbing sesuai dengan pembagian stase tersebut. Oke, oh ya, karena ini Anda hanya cukup satu pasien saja ya, kayak pembuat askep nanti ini, hingga sampai 5 pasien. Yang kelima, pertemuan pertama dengan pembimbing karya ilmiah akhirnya, mahasiswa bertemu dengan pembimbing untuk menentukan kasus yang akan dianalisis. Ya, contohnya mungkin Eri Samuel Mofu dapat saya ya tentang KMB begitu. Kemudian dia akan menerapkan pasiennya di ruang bedah post operasi abdomen. Dia mau menerapkan pemberian permen karet untuk meningkatkan motilitas usus begitu ya, agar bising ususnya cepat, agar proses pelatusnya cepat. Nah ini itu dikonsultasikan dengan dosennya. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa berperan secara aktif dan membawa materi berupa studi literatur atau jurnal-jurnal yang ada yang terkait dengan kasus yang akan dibahas dengan pembimbingnya begitu. Yang keenam, proses konsultasi penyusunan karya ilmiah dapat dilakukan melalui berbagai media. Ya, bisa Anda lewat emailnya dosen atau WA. Ya, kalau SMS berat ya, dan tatap muka. Apalagi tadi Ibu Koordinator Profesi NAS mengatakan bahwa semua mahasiswa untuk ujian karya ilmiah akhir NAS harus di Jayapura, pas mengikuti setelah akhir dari stase jiwa. Dan Ibu Kaprodi kemarin sudah menjelaskan kepada saya, Bapak Ibu akan ujiannya di ruang laboratorium keperawatan supaya Bapak Ibu contohnya tadi ya akan membuktikan benar nggak Anda sesuai dengan SOP perawatan luka. Jadi nanti siapkan tentang SOP perawatan luka dan alat-alat untuk perawatan luka seperti itu. Jadi langsung ke lab laboratorium praktikum di situ. Kita langsung biar Anda merasakan apa yang sudah Anda rasakan dan Anda lakukan kepada pasien seperti itu. Yang ketujuh, mahasiswa diperbolehkan melakukan proses konsultasi dengan dosen lain sesuai dengan kapasitas kepakaran atas rekomendasi dari pembimbing utama. Boleh begitu? Oh ya, saya kurang paham tentang ini, coba bertanya dengan Ibu Kismiati selaku orang jiwa ya, contohnya ya, ataupun dengan Pak Rohmani yang di KMB, boleh begitu. Tapi dengan persetujuan dari pembimbing utamanya, pembimbing satu tadi ya. Kan pembimbing hanya satu begitu. Saya kurang paham, langsung boleh ya. Mahasiswa dapat menyampaikan permasalahan terkait proses pembimbingan apabila mengalami kesulitan dalam konsultasi dengan pembimbing karya tulis ilmiah akhir NAS kepada pihak akademik, PA atau koordinator profesional ya. Kalau Bapak sarankan langsung ke Ibu Nasra, Bu, ternyata Pak Robert susah dihubungi, ternyata Pak Demianus susah dihubungi, itu langsung dengan Ibu Nasra gitu selaku koordinator profesional gitu ya. Nanti yang akan memfollow up pembimbing tersebut yaitu Bu Nasra akan mengingatkan lagi seperti itu. Kegiatan konsultasi dengan pembimbing dilakukan 8 sampai 12 kali bimbingan ya. Jadi harus rajin-rajin bimbingan. Bagaimana ada sampai 5 bab harus selesai ya, minimal 2 kali 1 babnya begitu. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Selanjutnya persyaratan ini ya, nanti ini untuk dosen saja. Hak dan kewajiban
pembimbing karya ilmiah. Prosedur pembimbingan. Mahasiswa bersama pembimbing utama dan pembimbing pendamping mendiskusikan tema kasus dan outline-nya atau garis besarnya. Kemudian usulan proposal nggak ada ya. Poin 2, 3, tidak usah. Mahasiswa melakukan revisi proposal nggak usah. Langsung ke hasil. Nah, ini nanti bahwa Anda sudah sampai ke hasil ya, makanya sampai bab 5 begitu. Nih, sistematika karya ilmiah akhir nars. Cover kita sepakati mungkin hijaunya hijau tua ya, kayak gambarnya si Bu Shirley Meliala itu. Tulisan S-nya itu ada warna hijau tua. Kalau skripsi kan hijau muda, jadi ini agak hijau tua gitu. Nah, ada cover, ada halaman pernyataan originalitas, ada halaman persetujuan kian, kan setelah disetujui baru disahkan, diujiankan. Jadi ada pengesahan, ada moto dan persembahan, ada kata pengantar, halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir, abstrak 1 spasi, maksimal 250 kata. Kemudian ada abstrak bahasa Inggris, ada daftar isi, daftar tabel, bila ada daftar lampiran, daftar gambar, itu urutannya sama, nggak beda jauh kalau sistematikanya dengan skripsi seperti itu. Kemudian di bab 1 itu ada pendahuluan, ya pasti bab 1 pendahuluan, ya pengawalan. Bagaimana Anda membuat latar belakang, ya. Pada latar belakang ini Anda buat paragraf ini berisi tentang alasan penentuan kasus yang diambil berupa data dan fakta yang mendukung alasan penentuan kasus tersebut. Jadi nggak beda jauh dengan Anda membuat bab 1-nya skripsi begitu. Kemudian tujuan, ya nggak ada rumusan masalah, tetapi kita langsung ke tujuan. Ada tujuan disusun dalam 2 hal, ya. Ada umum, ada khusus. Nanti akan Anda lihat baik-baik di situ. Kemudian ada manfaat penelitian, ya, manfaat keilmuan, manfaat aplikatif. Ya, kalau penulis sebagai peneliti silakan siapa? Rumah sakit atau puskesmas. Kalau Anda di rumah sakit ya berarti untuk rumah sakit. Kalau ya di puskesmas ya puskesmas. Kalau Anda tadi di komunitas di masyarakat berarti untuk masyarakat dan pasien begitu ya. Sesuaikan dengan Anda dapatnya di peminatannya apa seperti itu. Kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 ini berkaitan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berkaitan dengan konsep medis penyakitnya. Contohnya tadi apa ya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ya, kemudian dari pengertian etiologi ada pathways, manifestasi klinis, ada pembersihan penunjang dan penata laksanaan medisnya apa. Nah, setelah itu yang B yaitu konsep dasar masalah keperawatan. Ya, pengertian tadi ibaratnya adanya apa ya, kekurangan apa, luka, pengertian luka apa dan sebagainya ya. Begitu. Kan luka DM. Berarti berkaitan masalah keperawatannya itu kerusakan integritas kulit. Apa pengertian kerusakan integritas kulit? Ya, kemudian dijelaskan di situ semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga asuhan keperawatan berdasarkan teori. Ya, berarti contohnya asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus secara teoritisnya bagaimana fokus pelajarannya. Dan yang terakhir ada kerangka konsep. Ya, nanti akan saya contohkan punya Pak Yudi gitu ya. Tinjauan kasus, yang ketiga, bab 3 itu tinjauan kasus. Dari pengkajian, klasifikasi data, analisa data, rencana asuhan keperawatan, implementasi, dan catatan perkembangan. Ya. Kemudian selanjutnya ada analisis situasi masalah. Ya, ini yang penting juga. Setelah Anda membuat tinjauan kasus, Anda membuat analisis situasi masalah.
ya analisis kasus terkait teori, ya terkait teorinya tadi penyakit diabetes mellitus bisa menyebabkan tadinya kerusakan di kulit. Secara teoritis bagaimana begitu ya. Kemudian kita analisis kasus sesuai dengan kelolaan. Nah, itu bagaimana bahwa pada pasien DM ini mengalami ini. Setelah ini ada mengalami perubahan. Setelah dilakukan tindakan perawatan beberapa hari ini ya dengan perawatan luka modern dressing. Jadi lukanya menjadi kering dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Tapi berdasarkan jurnal-jurnal yang terkait juga dalamnya. Kemudian yang C, analisis based evidence practice ya. Salah satu intervensi dengan konsep dan penelitian terkait. Nah, ini nanti dijelaskan lagi tentang modern dressingnya di sini begitu ya. Atau tadi kalau yang di komunitas tentang daun salamnya ataupun daun seledrinya ataupun dengan jus semongko, jus mentimunnya begitu ya. Kemudian yang D yaitu alternatif pemecahan masalahnya. Ya. Dan yang kelima terakhir yaitu bab penutup. Jadi mana ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi informasi yang mengacu pada tujuan khusus, ya. Sama dengan Anda membuat skripsi bahwa kan kalau kesimpulan itu kita menyimpulkan dari tujuan khusus Anda, sama dengan kian sama seperti itu, ya. Saran merupakan anjuran yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, ya realistis, bernilai praktis dan terarah ya. Kalau saran biasanya kita ambil dari manfaat yang Anda buat. Kemudian daftar pustaka Anda menggunakan aplikasi Mendeley yang sudah hafal dengan EndNote, silakan dengan EndNote begitu ya. Referensi yang diambil untuk bahan pustaka kalau buku dengan tahun terbitan minimal 10 tahun terakhir. Kalau jurnal yang digunakan minimal 10 jurnal ya berbahasa Indonesia dan 5 jurnal berbahasa Inggris dengan tahun terbit jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian daftar pustaka tidak diperkenankan mengakses dari blogspotan ya, Wikipedia ataupun WordPress tidak diperkenankan. Kemudian ada jadwal kegiatan. Nah, ini harus ada seharusnya hasil uji plagiarisme ya. Uji plagiat Anda mencaplok copy paste punya siapa harus ketahuan sebenarnya di situ. Nanti kita akan uji Turnitin biar hasilnya bagus. Surat uji lulus etik, tidak usah ya, uji etik tidak, nanti saya hilangkan, tidak usah pakai uji etik. Lampiran-lampiran berisi asuhan keperawatan, catatan perkembangan pasien, setiap hari evaluasi akhir asuhan keperawatan. Ini sudah ada di atas, jadi tidak usah. Lembar penjelasan responden, lembar persetujuan responden, nah ini karena sudah berlewat, tidak perlu. Kalau yang berlewat boleh. Kuesioner, bila ada. Lembar observasi bila ada ya, SOV intervensi bila ada ya. Kalau tadi untuk perawatan luka itu harus ada SOP-nya dilampirkan ya. Lembar bimbingan harus dilampirkan itu. Oke, nih. Persyaratan ke hasil saja ya. Ujian proposal Anda enggak digunakan. Ujian hasil karya ilmiah akhirnas, pelaksanaan sidang uji karya ilmiah akhirnas dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua stase di tahap profesi. Nah, makanya tadi Ibu Koordinator Profesi Nas mengatakan bahwa Anda ujian setelah stase berakhir, yaitu stase jiwa. Nah, kita akan mengejar yang namanya wisuda kalau bisa bulan September kah atau apa? Karena Anda di akhir Agustus harus ikut uji kompetensi. Dan kami harapkan Anda juga harus tadi Anda diharapkan di akhir Juli itu sudah ujian karya ilmiah akhir nurse ya. Biar ada waktu 1 sampai dengan 3 minggu untuk dibimbing secara komprehensif persiapan UKOM. Biar nilainya kelulusannya 100% ya.
Kemarin 8 orang bisa 100%. Mudah-mudahan yang 56 orang ini atau 55 orang ini juga harus 100%. Ya, jadi mutunya kita baik begitu. Mahasiswa telah menyelesaikan semua stase di tahap profesi, tadi sudah dijelaskan. Mahasiswa telah melakukan pembimbingan oleh dosen pembimbing minimal 8 kali, ya. Karena nanti sama ini ya, sama sampai 12 kali itu tadi sama revisi-revisi setelah itu. Mahasiswa telah menyelesaikan SPP dan dana administrasi lain sesuai ketentuan. Mahasiswa melampirkan hasil uji plagiarisme. Ini nanti masih saya ada apa namanya kebijakannya dispensasi untuk uji plagiat. Kemudian yang kelima, mahasiswa melampirkan surat lolos. Tidak usah. Yang keempat, 5 saya pending dulu ya. Melakukan pendaftaran ujian karya ilmiah Akhirnas melalui program studi dengan mengumpulkan hasil karya ilmiah Akhirnas dan Akhirnas dulu ya. Dan naskah publikasinya nanti ke Dewan Penguji 2 eksemplar minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian dijilid dengan mika bening ya. Jadi nggak usah pakai, kalau mika bening itu berarti yang plastik begitu ya. Jadi bisa ini jelas. Ujian seminar hasil akan dijabarkan oleh program studi. Ya, ujian tadi kalau nggak saya salah dengar, Anda di akhir Juli karena di akhir Agustus Anda ujian namanya UKOM, ujian UKOM. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah harus selesai dan Anda kalau UKOM itu harus persiapan lulus apa tidak. Mudah-mudahan lulus semua begitu ya, bisa di yudisium begitu. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan panjang lebar. Ya, tim pengujinya ada 1 orang, 2 penguji lahan. Ya, karena kita nggak pakai penguji lahan, nanti penguji dari timnya kita sendiri namanya. Ya. Nilai hasil ujian seminar karya ilmiah Akhirnas yaitu penilaian pembimbing diberikan dalam bentuk angka mutu berkisar antara 0 sampai 100. Dan penilaian tiap skor akhir pembimbing dengan penguji adalah rata-rata angka para pembimbing dan penguji. Nilai batas kelulusan minimal 70. Hasil evaluasi, proses bimbingan 60%, nilai ujian 40%. Ya. Selisih skor akhir juga ujian tiap penguji maksimal 5. Oke, ini penilaian-penilaiannya. Ini pengumpulan dari Kian ya. Nanti Kiannya bisa untuk contoh dari siapa ada tingkatnya Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian contoh ini baru berapa orang nih? Kian ya. Ini untuk Kian jiwa. Ya. Nanti kata-katanya di atas analisis praktik, bukan praktek tapi praktik ya. Analisis praktik klinik keperawatan jiwa pada Bapak atau Tuan siapa begitu ya. Dengan intervensi inovasi hidroterapi wudhu. Contohnya ini ya. Terhadap perilaku kekerasan di ruang tiung RSJD. Ini contohnya. Ini untuk jiwa. Kemudian nanti akan saya share di grup nurse, di bridging nurse. Kemudian yang ada di mana lagi nih? Yang gimana nih? Oke, yang ini yang Uncen. Kalau KMB begini boleh kata-katanya. Analisis praktik klinik keperawatan pada pasien CKD dengan intervensi inovasi berkumur air matang dan menghisap es batu terhadap penurunan rasa haus di ruang hemodialisa RSUD Jayapura. Nah, pada pasien dengan HD yang dilakukan cuci darah itu akan mengalami kehausan. Jadi untuk
mengurangi peningkatan dari kelebihan cairan, yaitu dia mengemut air matang, ya, berkumur dengan air matang, tujuannya agar mukosa mulutnya tetap lembab begitu ya, dan menghisap es batu, ya. Jangan sampai es batunya satu kode besar begini, sama saja cair banyak, ya, sedikit saja begitu. Untuk kasih basah-basah ini saja, apa, mulut begitu. Kemudian ada lagi dari UI. Ini rawat bedah, boleh kata-katanya seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah paham? Paham, Pak. Paham apa enggak nih Bu Damiana nih? Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak Roh, izin Pak Roh. Yes, ya, Bu. Ya, Bu. Izin Silakan, Pak Bu. Roh. Ya, buat seluruh mahasiswa, mungkin kan tadi untuk daftar bimbingan sudah beredar, mahasiswa sudah tahu. Ya, mungkin ada yang misalnya yang sudah dapat anak, atau misalnya ada yang dapat yang sudah lewat ya komunitas atau KMB, itu berarti sekarang sudah mulai melihat kembali askep yang dianggap lengkap, ya, askepnya yang dianggap lengkap gitu ya, yang memang dianggap lengkap. Nanti jangan menunda-nunda, ya, segera dikonsultasikan ke pembimbingnya supaya lebih jauh-jauh hari sudah bisa dipersiapkan seperti itu. Nah, bagi yang memang belum, misalnya mungkin dapatnya di maternitas, ya diharapkan saudara bisa betul-betul mencari pasien, kemudian melakukan pengkajian selengkap-lengkapnya, ya, karena pada prinsipnya nanti kian itu kan aplikasi yang saudara lakukan selama praktek gitu ya, baik nanti maternitas, manajemen, gadar, ataupun jiwa, seperti itu ya. Jadi diharapkan mengkaji benar-benar pada pasien yang dianggap bisa mewakili untuk diangkat menjadi karya ilmiah nurse, begitu ya. Jadi secepatnya ya, sekali lagi sambil jalan prakteknya, sambil bimbingan ya, supaya nanti tidak tiba masa tiba akal ya, karena ini kan waktu berjalan terus ya. Sementara kian ini kan ya bukan hal yang mudah juga, karena kan seperti kita karya tulis ilmiah ya, kita mulai dari bab tadi sudah dijelaskan sama Pak Rohmani ya, cukup panjang ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nikmati, saudara bisa mengatur waktu dengan baik, sebetulnya tidak akan ada masalah gitu ya. Oke, mungkin itu Pak Ro yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, tadi ditambahkan bahwa yang sudah lewat stase KMB dan sebagainya, kalau askepnya yang paling dianggap paling baik, itu yang dibuat untuk Kian, yang dapat KMB. Begitupun yang di maternitas. Nah, maternitas ini kan lagi berlangsung ya. Silakan cari pasien yang terbaik. Gitu. Kemudian yang anak sudah kelewat ya, sesuaikan dengan askep Bapak Ibu yang sudah lengkap seperti itu. Ya, stase yang lain juga komunitas begitu. Tapi kalau komunitas lebih enak lagi, Anda bisa tetangga atau siapa yang punya penyakit hipertensi kah, penyakit DM, boleh juga ya. Di komunitas itu kan di kelompok, di rumah ya, atau di masyarakat seperti itu. Jadi boleh kalau mau ambil yang baru. Yang penting askepnya lengkap, nanti berkoordinasi dengan Ibu Sulistiani seperti itu. Beliau orang komunitas peminatannya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Juliana. Ya, ini Pak, kalau untuk KMB, kalau misalkan kalau kita, karena saya di puskesmas nih Pak, terus kan ada juga yang untuk yang luka DM kan yang biasa kami rawat juga di puskesmas. Bisa ya Pak? Bisa. Tapi pengkajian askepnya harus pasien KMB ya, bukan, kan ada juga askep komunitas. Itu kan berbeda askepnya, apa asuhan keperawatannya, format pengkajiannya. Tetapi kalau Ibu menggunakannya formatnya KMB boleh seperti itu. Dia kan Iya. ini rawat jalan toh, berarti cuma 1 kali saja begitu Bu. Ya, rawat jalan Pak. Rawat jalan itu berarti agak susah, kan harus dievaluasi selama 3 hari catatan perkembangannya begitu. Kecuali kalau ibunya mau ke rumahnya boleh begitu dievaluasi. Iya, karena yang kan terdekat. kebetulan juga dekat dekat rumah. Boleh juga kalau begitu. Oh iya Pak. Ya, makasih ya Pak. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat sore Pak Romani, izin saya Sherly. Ya, Bu, Nanya, silakan. Bapak, terkait pembagian yang peminatan juga sudah penetapan untuk dosen pembimbing. Tadi kan Bapak bilang nanti baru dari pihak kampus menyerahkan surat pemberitahuan ya kepada para pembimbing. Apakah itu bisa kami tahu kapan biar bisa kami lakukan kontrak waktu dengan pembimbingnya untuk konsultasi judul dan sebagainya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Bu Sherly. Yang berkewenangan menjawab tentang bimbingan itu Bu Koordinator Profesional. Silakan Ibu Nasrah. Apakah setelah surat mereka disampaikan ke dosen yang sesuai dengan yang terbaru tadi yang saya share, apakah mereka sudah boleh proses bimbingan, Bu? Halo, Bu Nas. Halo, Ibu. Halo, Bu Nasrah. Bagaimana Pak? Ya, ini tadi kan mahasiswa bertanya, apakah kapan kami sudah mulai proses pembimbingan dengan dosennya mereka dapatkan, begitu sesuai dengan yang sudah Ibu sharekan nama-nama pembimbing dengan nama-nama mahasiswanya. Begitu. Ya. Boleh mulai besok Pak. Mulai besok sudah bisa. Besok kami sebar ya pemberitahuan ke pembimbing. Mulai besok sudah bisa. Mulai besok sudah bisa ya Bu, itu sudah terjawab. Iya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Iya. Yang lain? Ada lagi yang mau tanyakan yang kurang paham? Ya, oke. Tidak ada lagi pertanyaan, sudah jelas semua? Nggak boleh ada yang japri ya, kalau sudah jelas berarti. Nanti sesuatu hal yang kurang jelas mungkin tentang mekanisme boleh bertanya ke Ibu Nasrah. Tetapi kalau tentang penyusunan bertanya kepada saya. Gitu ya. Sistematika penulisan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Cukup? Bapak Ibu? Cukup Pak. Oke. Ibu Nas, apakah sudah cukup? Iya Pak, sambil berjalan bisa kita sambil berkoordinasi. Mahasiswa juga demikian ya, kalau ada hal-hal yang masih dianggap belum dipahami, boleh sambil jalan proses bimbingan sambil berkoordinasi. Demikian Pak. Oke, baik. Saya kira itu kalau Bapak Ibu sudah
menganggap jelas dan nggak perlu yang untuk didiskusikan kembali. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya di aplikasi Zoom Meeting tentang penjelasan penulisan dari Kian ini. Selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.